Mangga. Filsafat pemikiran tentang mekanik Al-Jazira. Nama Sabria Al-Jazari. Nama Sabria, kelas 4C. Aplikasi Sekolah Ilmu Tinggi Tarbiyah Sirajul Falah. A. Pendahuluan. B. Biografi. C. Pemikiran Al-Jazari dalam salah satu karyanya. D. Kesimpulan. Terakhir, biografi penulis. Langsung pendahuluannya Pak, bagaimana Pak? Ya, langsung itunya screen-nya dikebawahkan, baca pelan-pelan tapi nggak usah dibaca semuanya, inti-intinya saja. Silakan. Pendahuluan, karya-karya filsafat Yunani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-9 Masehi. Umat Islam mengawalinya dengan mempelajari teks-teks tersebut. Perkembangan dan kemunculan para filosof Muslim sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang muncul dan tumbuh pada masa itu. Banyak para filosof Muslim yang mengerahkan seluruh kemampuan pemikirannya dan menghasilkan karya-karya yang banyak dijadikan rujukan kepada para pemikir lainnya. Di antara filosof Muslim yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah Ar-Razi. B. Biografi Al-Jazari dan karyanya. Biografi Al-Jazari. Al-Jazari. Oke, ininya boleh, screen-nya dikebawahkan. Tulisannya dikebawahkan. Turun ke bawah biar kelihatan. Oh, aduh ya. Bentar ya. Tadi yang saya agak kedengar Ar-Razi jadinya ini ya. Al-Jazari ya. Oke, kita lihat tulisannya nggak apa-apa. Sebentar. Iya. Pakai laptop kan ya? Ya Pak ya. Iya ini sedang trouble. Ya, jadi tadi kalau saya lihat masukin sambil menunggu nggak apa-apa, langsung ini kan aja ya. Jadi tadi dari sisi pendahuluannya itu kayaknya masih agak kurang tuh ya. Dia mestinya langsung kenapa sih membahas tentang filsafatnya Al-Jazari itu gitu. Jadi dia menarik gitu. Jadi ternyata ini loh kenapa harus membahas itu gitu. Jadi pendahuluan itu adalah menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya dari pembahasan yang akan kita lakukan. Nah, itu. Jadi dia lebih jelas gitu ini ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masukan, namanya juga ini nggak usah khawatir ya. Kita lanjutkan dulu. Iyalah. Oke, lanjut. Sudah bisa belum? Masih belum ini ya? Kenapa ya? Trouble. Saya sedang trouble ya Pak ya. Jadi ya. Apanya tuh? Di kesulitan dia apa? Bisa nge-share, bisa share kan? Iya, cuma di sini sedang trouble ya. Kurang tahu ini kenapa trouble-nya. Bulina ya, sebentar. Padahal sudah semua kan sudah bisa ini juga sih. Saya jadikan ini deh co-host supaya. Coba sekali lagi. Bisa enggak? Nah, ini pertemuan yang keluar 10 ya. Oke, nanti sambil ngisi ini ya, apa namanya, absensi ya. 10 nih, daftar hadir absensi. TKB Alhamdulillah. Kemarin kan libur kita ya. Jumat 12 Mei 2024. Oke. Ya, udah bisa. Oke, kemudian di sini. Ini di pertemuan topik bisa Pak? Kenapa ini ya? Jangan nyerah Bu Lina, coba sekali lagi baca bismillah, saya bantu di sini dengan doa.
jangan nyerah Oh, sekali siap. lagi. Mungkin, mungkin yang lainnya bisa Ayo, bantu. Ibu bisa. Ayo, ayo. Kalau nggak boleh dikirim ke saya deh. Tapi saya udah tutup ini ya. Boleh dikirim ke saya, bisa nggak? Nanti saya yang itu aja Ayo deh. sebentar. Ya, boleh dikirim ke saya sambil ini kan. Sambil kalau dikirim ke saya, berarti nanti boleh sambil ini, sambil langsung presentasi aja, nggak apa-apa. Silakan Bentar Bu ya, Mas. Sabdia, bisa sambil presentasi. B. Biografi Al-Jazari dan karyanya. Ismail Al-Jazari merupakan seorang perancang mekanik yang gemilang dari kalangan Muslim pada abad ke-12. Kecemerlangan Ismail sering dibandingkan dengan ilmuwan Leonardo da Vinci yang menggemparkan Eropa. Berikut ini biografi Ismail Al-Jazari secara hidup. Bapak robotika, penemu jam pertama di dunia. Bernama lengkap Badi Az-Zaman Abul Izza bin Ismail bin Ar-Razak Al-Jazari. Ia lahir pada tahun 1136 Masehi di suatu tempat di antara Sungai Tigris dan Efrat. Dulu dikenal sebagai wilayah Mesopotamia, kini Irak. Ismail hidup bersama dengan era kemajuan ilmu pengetahuan di negara-negara Islam. Selama hidupnya, Ismail menjalani karir sebagai kepala insinyur di Istana Artuku di daerah Diyarbakir. Dia mengabdi diri pada dinasti Artukid, menguasai wilayah timur Anatolia dan Jazirah kini Turki pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Ismail mengikuti jejak ayahnya yang juga menjadi kepala insinyur di istana tersebut, sejarawan dan ahli kimia. Jules Sarton dalam buku Introduction to the History of Science tahun 1927 menggambarkan Al-Jazari sebagai perancang mekanik Muslim paling terkemuka pada masanya. Menurut Jules Sarton, karya-karya Al-Jazari merupakan yang paling rumit dan dapat dianggap sebagai puncak dari standar pencapaian Muslim kala itu. Beberapa alat menandakan kecemerlangan Ismail dalam membuat alat mekanik waktu itu, antara lain jam kastil, jam lilin, pompa mekanik, dan jam gajah. Semasa hidupnya, Ismail Al-Jazari berhasil membuat kurang lebih 174 gambar perangkat mekanik, 80 diantaranya dilengkapi dengan tata cara pembuatannya. Kecemerlangan Al-Jazari terhenti ketika ia meninggal dunia pada tahun 1206 Masehi, namun karya-karyanya abadi sebagai salah satu kegemilangan cendekiawan Muslim dalam bidang teknologi. 2. Salah satu karya Al-Jazari. Penemuan Al-Jazari berupa peralatan-peralatan mekanik dan industri. Kitab Ma'rifatul Al-Hiyat Al-Haddasiyah adalah buku karangan Al-Jazari yang membuat semua karya-karya tersebut. Al-Hiyat artinya adalah media atau peralatan mekanik. Buku ini diberi judul demikian karena Al-Jazari memadukan pengetahuan ilmiah dan hasil percobaannya dalam membuat peralatan tersebut, sehingga jadilah peralatan yang unggul. Buku ini juga terkenal dengan nama Al-Jami Baina Al-Ilmi wa Al-Amal Anak Fisina At-Tahliyal. Buku ini dianggap buku teknik terpenting karena berisi uraian detail tentang jenis alat-alat mekanik yang ditemukan, dibuat oleh Al-Jazari beserta cara pembuatannya, serta disertai dengan gambar-gambar. Beliau menjelaskan cara pembuatan dengan detail sehingga para insinyur pada masa sekarang ini pun sebenarnya bisa membuat sesuai dengan petunjuk Al-Jazari dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Pada masing-masing bagian terdapat cara-cara pembuatannya. Di antara isi bukunya adalah sebagai berikut: jam air, kapal, pintu air,
air mancur, alat pengangkat air yang bekerja dengan kekuatan aliran air, dan beberapa alat yang bermanfaat seperti pintu dan kunci. Dalam bukunya, Al-Jazari memfokuskan pada pentingnya melakukan percobaan dan pengamatan secara teliti atas sebagai fenomena yang terjadi dan menjadi dasar-dasar penting bagi peningkatan produksi kerja. C. Pemikiran Al-Jazari dalam salah satu karyanya. Pemikiran Al-Jazari dalam kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah adalah sebagai berikut. Al-Jazari membuat 5 alat untuk mengangkat air yang bekerja dengan kekuatan aliran air. Al-Jazari membuat berbagai macam bentuk dari alat itu sesuai dengan tinggi tertentu sehingga air tetap terangkat ke atas. Alat-alat ini telah meninggalkan kesan yang jelas bagi sejarah pembuatan berbagai peralatan di dunia. 2. Al-Jazari menjelaskan contoh pertama dari alat penyedot air yang membuka jalan bagi penemuan alat penggerak dari uap dan alat pengangkat air yang bekerja dengan silinder yang berada di dalam tabung atau pipa. 3. Al-Jazari banyak menjelaskan tentang berbagai macam jam air dan pasir. Di antaranya jam air yang cara kerjanya didasarkan pada pembuatan lubang air dari suatu bejana yang mengalir ke bejana yang lain dengan ukuran yang tepat. Hilang. Sebagian dari jam ini ada yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan yang cara kerjanya didasarkan pada gerakan air di putaran tertutup, sehingga mengeluarkan suara berirama seperti musik pada waktu-waktu tertentu, atau menggunakan boneka agar bergerak dengan lucu untuk tujuan memperingatkan waktu pada setiap jamnya. Yang benar aneh adalah sekalipun ada 50 naskah asli dari buku ini di beberapa perpustakaan di dunia Islam, namun buku ini tidak mendapat perhatian dari generasi umat Islam sehingga akhirnya jatuh ke tangan seorang orientalis yang mempelajari dan menerjemahkannya. Barangkali bukti yang paling konkret dari buku Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah ini adalah bahwa salah satu dari naskah asli buku ini yang diterbitkan pada tahun 7115 Hijriah atau 1354 Masehi telah dijual dengan cara lelang di London pada bulan April 1978 Masehi dengan harga 1.160 pound sterling atau sekitar $300 Amerika pada waktu itu. D. Kesimpulan. Ilmu teknologi yang selalu di zaman tidak lepas dari jasa dan pemikiran filosof dan ilmuwan terdahulu. Salah satunya yang bisa dikatakan bapak robotika modern, beliau adalah Al-Jazari. Sebagai seorang insinyur dan penemu, Al-Jazari memiliki kemampuan mengamat dan memahami dengan cermat cara kerja prinsip-prinsip alam dasar. Ia dimasukkan ke dalam desain tersendiri. 2 mekanis utama yang diandalkan adalah penggunaan air dan penggunaan poros Kem. Karya-karya Al-Jazari merupakan yang paling rumit dan dapat dianggap sebagai puncak dari standar pencapaian Muslim kala itu. Demikianlah makalah yang membahas tentang salah satu filosof Muslim, Al-Jazari, yang dapat saya sampaikan. Daftar pustaka bisa diambil dari dan terakhir biografi penulis. Bisa dibaca ya Pak. Gak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sabriah ya atas presentasinya. Sama-sama, ini udah Pak. cukup bagus nih. Mohon. Luar biasa. Kalau masukan saya hanya 2, nanti mohon dicatat ya. Pertama adalah dari sisi penulisan ya. Jadi nanti dari mulai istilahnya itu ini ya dia harus rata tengah. Ya, kemudian nanti tulisannya nggak usah pakai 4 sisi ya, pakai ini aja. Jadi terus nama,
langsung ke afiliasi. Pakai afiliasi nggak usah tulis afiliasi, jadi langsung nama aja sama email ya, ditambah email satu lagi di sini ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya tadi itu ada memang salah ini ya, karena di sini itu dia ada Arrozi di sini jadinya itu ya, Arrozi. Jadi nanti perlu diperbaiki nih Arrozinya, dihilangkan berarti ya. Oke, kemudian biografinya sebenarnya cukup bagus gitu ya. Jangan lupa dia setiap tulisan asing dia italic ya, dia miring ya. Jadi buatnya miring, jangan lupa tuh ya. Kemudian nanti dari sisi ini seperti ini nih, introduction to the history science gitu ya. Nah itu dibuat miring ya. Oke, kemudian juga jangan lupa ini biasa typing errornya nih yang ngopinya nih biasanya itu. Nah ini perlu dihapus nih seperti ini ya. Nah kalau momennya tidak ada alasan untuk tebal bold gitu ya, yang nggak usah tebal gitu ya. Ya udah dibuat biasa aja. Kecuali tadi yang miring ya, itu harus miring tuh. Ini biasa kurang spasi sedikit gitu ya. Jadi dua dari sisi penulisannya nih. Jadi nanti harus diperbaiki, dibaca lagi. Jadi manfaatnya itu ketika kita baca lagi kita tuh jadi pinter, jadi kita paham gitu ya. Kemudian nih di antara dia harusnya itu D-nya itu dipisahkan ya. Kemudian jam nih, jam air D-nya itu nggak perlu besar, nggak ada alasan untuk dia harus hurufnya besar gitu ya. Kemudian ini misalnya ada istilah-istilah serapan yang lainnya ya. Kemudian ini juga sama tuh pemikirannya, kemudian tadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi sebaiknya jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat ya, itu penting tuh dibiasakan ya. Ini yang lain juga nih. Kemudian jangan lupa juga ini setelah tanda kurung itu dia nempel hurufnya gitu ya. Hurufnya itu nempel sehingga dia sama dengan ini juga nih. Jadi dia kurung tanda tanya itu dia nempel hurufnya. Kemudian ini jangan lupa kurang ini dikit, K-nya itu betul harus besar. Kemudian yang merah ini hapus saja ya. Jadi nggak usah, kalau ditulisan tuh nggak usah pakai basa-basi gitu ya. Demikianlah makalah yang bahas tentang salah satu filosof itu udah nggak perlu ya. Jadi kita langsung aja tadi ke kesimpulannya itu apa gitu ya. Kemudian daftar pustaka ini sebaiknya nanti diganti dengan yang jurnal ya. Jadi ini mata kuliah blogspot.com itu dihapus, kemudian tirto.id itu juga dihapus, kemudian sindo.news itu juga karena dia sifatnya itu sangat umum gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan referensi. Referensi kita itu adalah buku, kemudian bisa e-book juga, kemudian juga jurnal gitu ya. Kalau biografinya nggak ada masalah, itu masukan yang pertama ya. Yang kedua dari sisi konten, ini sebenarnya Al-Jazari ya, sebenarnya beliau itu cukup ya memang bagus gitu ya dari sisi mekanik dan juga robotik ya, tapi ini belum menyentuh sama sekali dari pemikiran filsafatnya ya. Mungkin kalau filsafat itu nanti bisa juga lebih ke arah aksiologi atau apa sih kenapa muncul seperti itu gitu ya. Jadi nanti mungkin diperdalam terutama terkait dengan pemikiran filsafatnya. Kalau ini jadinya bukan filsafat umum ilmu ataupun pendidikan agama Islam ya, tapi ini lebih kepada filsafat, bukan filsafat, tapi ini adalah teknologi dan juga mekanika robotik gitu ya, yang itu dilaksanakan atau yang jadi temuan. Jadi lebih kepada sains atau ilmu pengetahuannya Al-Jazairi ini ya. Jadi yang perlu ditambahkan di sini adalah pemikiran Al-Jazairi, dan ini dicari di sini adalah pemikiran Al-Jazairi terkait dengan filsafat gitu ya. Filsafat Al-Jazairi itu seperti apa gitu. Kalau ini kan ini membuat 5 alat, kemudian penyedot air, kemudian juga jam air, jam pasir gitu ya. Kemudian juga teknologi yang lainnya gitu kan. Nah ini juga sama kesimpulannya ini kan. Jadi seolah itu dia hanya di sains saja, di ilmu pengetahuan saja, padahal tidak hanya itu ya. Plus di sini memang hampir nggak ada tuh ininya daftar pustakanya, jadi ditambahkan ya. Nah bahkan jadi belajarnya dapatnya dari mana nih gitu. Misalnya di sini ya, Ismail Al-Ghazali berhasil membuat kurang lebih 174 gambar perangkat mekanik, 80 denari dilengkapi dengan tata cara pembuatan. Ini dari mana nih cari ya? Ini kayaknya di buku-buku tentang penemu Muslim, The Great Muslim Scholar gitu, kayaknya juga cukup banyak tuh ya. Jadi jangan hanya dari internet, dari e-book itu banyak sekali ya. Terima kasih Ibu Sabriah ya, itu maksud saya. Terima kasih Pak. Ya nanti diperbaiki, kemudian nanti istilahnya itu dikembangkan ya, dikembangkan sehingga nanti bisa lebih bagus lagi. Ya terima kasih. Terima kasih Ibu Sabriah. Sama-sama Pak. Ya.
Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua. Silakan, siapa? Makasih Bu Lina. Oke, terima kasih.